Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sehat, damai, berbudaya, tabik pun. Ya pun. Oke. Rekan-rekan, sahabat PKK dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Yeri Nur Kartiko, sebagai host podcast yang pada kesempatan kali ini dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan kami kedatangan salah satu narasumber yang punya tugas dan kesibukan yang luar biasa, punya pekerjaan yang sangat penting, bagaimana menciptakan dan membangun kota metro yang sesuai dengan jargonnya, yaitu kota metro sebagai kota pendidikan, dan juga memiliki tugas mencetak atau membangun anak-anak bangsa, khususnya anak metro yang memiliki pendidikan dan memiliki kemampuan bersaing di masa depan dengan unggul gitu ya, tanpa membuang-buang waktu, karena kita sangat tahu beliau sangat sibuk. Mari kita persilahkan untuk Pak narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, salam berbudaya. Tabi pun. Ya pun. Terima kasih Bung Yeri. Ini merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya yang hari ini saya sudah diundang di sini dalam rangka untuk bincang-bincang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di kota metro ini, di mana metro sebagai kota yang berpendidikan. Itu harapannya seperti apa, barangkali kita bisa obrolkan di forum ini, di acara ini. Barangkali itu Bung Yeri. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan juga menjadi salah satu SDGs atau salah satu tujuan yang ada di 17 SDGs, maka mengapa perbincangan kali ini terkait dengan pendidikan itu menjadi sangat penting. Begini Pak Kadis, kita sebelum lebih dalam itu ada nomenklatur atau istilah yang sering kita dengar di dunia pendidikan di akhir ini. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan pemulihan kurikulum? Apakah kurikulumnya sedang sakit kemudian harus dipulihkan atau seperti apa gitu? Terima kasih Bung Yeri. Jadi sebenarnya yang dipulihkan bukan kurikulumnya. Kita berangkat dari 2 tahun yang lalu ketika kita dilanda pandemi COVID-19, ya kurang lebih 2 tahun itu mengakibatkan seluruh sektor, bukan hanya di kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, tetapi di dunia pendidikan juga terdampak akibat COVID-19. Sampai-sampai kita ini kehilangan pembelajaran. Kehilangan pembelajaran di literasinya itu 60%, 50%, di numerasinya itu 60%. Iya. Tidak pandemi COVID sesungguhnya pembelajaran kita ini juga sudah hilang. Iya. Tambah lagi pandemi sehingga kehilangan pembelajaran itu sangat luar biasa besarnya. Learning loss-nya itu besar sekali. Numerasinya itu 60%, literasinya 50%. Sehingga pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan terkait dengan hilangnya pembelajaran ini supaya bangkit kembali. Dan membuat pemerintah punya gagasan dengan kebijakan dalam rangka untuk mitigasi ya. Mitigasi ini supaya pembelajaran kembali lagi dipulihkan. Iya. Jadi pembelajarannya yang hilang, bukan kurikulumnya. Oke.
Nah, apakah itu ada dilatar belakangi oleh kemarin kita hampir lebih kurang 2 tahun terjadi pandemi COVID-19 yang kemudian berpengaruh kepada dunia pendidikan. Apakah kemudian pemulihan kurikulum itu juga berkaitan erat dengan kurikulum merdeka? Karena berkaitan dengan yang tadi nih COVID, terus kita bisa belajar di mana aja, kemudian ada istilah merdeka. Nah, kurikulum merdeka dan juga implementasi kurikulum merdekanya Pak Kadis. Jadi begini, kemudian dengan kondisi seperti itu yang saya sampaikan tadi, learning loss yang luar biasa tadi, kemudian pemerintah ngambil sebuah kebijakan. Kebijakannya apa? Penerapan kurikulum. Apakah tidak efektif? Ya sebenarnya dalam kondisi seperti ini kurang efektif lagi kurikulum 13 itu. Kebijakannya adalah menerbitkan kurikulum ketika itu bukan kurikulum merdeka. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu adalah kurikulum K13 yang disempurnakan. Kurikulum K13 yang disempurnakan dalam rangka untuk mitigasi terjadinya learning loss itu. Kemudian pemerintah mencoba mengimplementasi kurikulum darurat itu di tahun 2001. Di 2001 di 2.500 sekolah yang mendapatkan program PSP. Entah 2001 atau 2021? 2021. Oke. Maaf, saya 2021 diimplementasikan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini adalah penyempurnaan dari kurikulum K13. Hasilnya ketika itu pembelajaran 2 bulan itu setara dengan pembelajaran 4 bulan. Oh, berarti lebih efisien lah ya? Ya, lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian di tahun 2022 pemerintah mengambil kebijakan lagi, dan ini kebijakan ini harus direspon dan kita harus mampu beradaptasi dengan kebijakan itu karena kondisinya yang luar biasa learning loss-nya itu. Kemudian di 2022 pemerintah mengimplementasikan kepada kurikulum merdeka, tapi tidak diwajibkan kepada seluruh satuan pendidikan. Iya. Hanya satuan pendidikan atau sekolah-sekolah yang sudah memiliki kemampuan. Iya. Jadi ada sebuah proses, tidak ada proses pemaksaan, tapi menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing satuan pendidikan di 2022. Dengan kemudian di 2023 wajib seluruh satuan pendidikan seluruh Indonesia. Wajib mengimplementasikan kurikulum merdeka itu di seluruh satuan pendidikan, baik jenjang PAUD, SD maupun SMP. Jadi begitu. Oke. Berarti ada kurikulum 2013, ada kurikulum darurat, kemudian sekarang kurikulum merdeka. Atau kurikulum merdeka belajar atau apa gitu ya sebutannya. Nah, yang paling mendasar nih Pak Kadis, perbedaan yang paling prinsip atau mendasar antara kurikulum yang 13 yang 2013 dengan yang kurikulum merdeka belajar ini ada di titik mananya begitu Pak Kadis? Ya, kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka saja ya. Kurikulum merdeka belajar, bukan nanti merdeka ada belajar. Program merdeka belajar, ada program merdeka mengajar. Ya, merdeka belajar dan merdeka mengajar. Ada 2 istilah itu nanti di program itu. Nah, kurikulum merdeka ini kalau kita bandingkan perbedaan dengan kurikulum K13, kurikulum merdeka ini lebih materinya lebih sedikit. Tidak kemudian banyak-banyak, tapi lebih ngambil materi yang lebih esensial. Lebih esensial, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan anak. Sedikit materi, tetapi prosesnya mendalam. Prosesnya mendalam sekali. Karena apa? Harapannya anak itu bukan hanya
atau menghafal materi yang banyak, tetapi dia paham. Betul. Jadi yang kejar penalaran mereka, Betul. paham terkait dengan pembelajaran itu, materi-materi pembelajaran. Nggak usah banyak-banyak, tetapi sedikit prosesnya mendalam. Nah, seperti itu. Kemudian kalau K13 itu kan masih ada itu ada penjurusan ya. Penjurusan. Ada penjurusan di SMA itu Ya, kan. di SMA ada Ada penjurusan. penjurusan. Ini nggak ada lagi. Oh. Ini nggak ada lagi kurikulum. Jadi dikelompokkan pada mata pelajaran yang disukai anak. Oke. Kalau dulu apa sukanya IPA, IPS. Ya. Nah, sekarang nggak ada lagi itu. Terus kemudian kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel. Betul. Lebih fleksibel sekali. Guru diberi kebebasan untuk memilih materi-materi pelajaran. Ya. Lebih dibebaskan. Kemudian dia diberi kebebasan untuk menyusun kurikulum operasional pembelajaran itu disesuaikan betul-betul dengan kebutuhan anak. Iya. Gitu. Kemudian metode pembelajarannya, kemudian media pembelajaran. Ya, semua itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi itulah kebebasannya. Kemudian diartikan mengajar merdeka. Gitu. Iya. Terus keberbedaan yang selanjutnya adalah ada waktu khusus bagi anak untuk memperdalam terkait dengan pembelajaran ini secara luas kebebasan mereka. Kebebasan mereka terlalu luas, kemudian guru juga lebih leluasa untuk menentukan materi-materinya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka ini dari 100% pembelajaran di setiap mata pelajaran itu diamanahkan 20-30% ada proses pembelajaran karakter. Karakter. Karena bukan banyaknya anak itu menghafal, seberapa banyak menghafal, tetapi bagaimana memberikan sentuhan-sentuhan supaya anak itu memiliki karakter yang baik. Dengan cara-cara metode pembelajarannya, diskusi kelompok, kerja kelompok, kemudian pembelajaran berbasis pada proyek, gitu kan, proyek based learning gitu loh. Project based learning. Ya, jadi itu harapannya sehingga anak-anak diharapkan itu betul-betul memahami terkait dengan materi pembelajarannya. Gitu. Kayaknya ideal banget ya yang kurikulum Merdeka ini. Artinya pameo atau pendapat yang mengatakan bahwa kurikulum Merdeka ini itu sebagai dampak dari pergantian ganti menteri kemudian ganti kurikulum, tetapi lebih pada menyikapi mitigasi dari COVID-19 yang tempo hari, yang kebetulan pada saat itu juga Pak Menterinya juga berganti sehingga beliau menerbitkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap COVID-19. Terhadap kondisi saat ini. Inilah yang dibutuhkan pada anak-anak dengan konsep kurikulum Merdeka itu. Kalau kita bicara terkait dengan ganti menteri, ganti guru, itu biasa ya, bahasa-bahasa seperti itu. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi positifnya bahwa kalau kita melihat proses terjadi perubahan itu harus selalu terjadi. Gitu. Ya, betul. Dulu sejarahnya kurikulum dari tahun 1947, zamannya pemerintahan Hindia Belanda itu sudah ada tahun 47, tahun setelah merdeka itu. Namanya Renplan. Renplan. Terus kemudian tahun 1952 berubah menjadi rencana pembelajaran. Terus ada perubahan sampai K13 itu 10 kali perubahan. Tetapi bukan diubah totalitas, penyempurnaan. Sampai akhirnya dari 2013 itu kemudian saat ini namanya kurikulum Merdeka. Itu juga penyempurnaan dari kurikulum K13. Sudah baik kurikulum K13, tetapi sekarang disempurnakan. Kalau saya melihat bukan karena menterinya ganti terus harus kurikulum. Betul. Tapi kondisi saat ini
membutuhkan sebuah perubahan. Ya. Jadi memang kalau kita nggak berubah rasanya ya Betul. mau seperti itu terus, kondisi sekarang selalu Iya, berubah. iya, kan iya, gitu. iya. Nah, untuk di kota kita sendiri nih, di kota Metro, berdasarkan data atau pengamatan dan analisis Pak Kadis dan beberapa rekan di Dinas Pendidikan itu, mana saja sih sekolah-sekolah di kota Metro ini yang mungkin sudah bersiap atau sudah malah menerapkan kurikulum Merdeka ini, Pak Kadis? Alhamdulillah di Kota Metro seluruh satuan pendidikan dari jenjang PAUD Dari jenjang sampai PAUD. dengan SMP yang di bawah naungan Dinas Iya, Pendidikan Kebudayaan iya. Metro sudah menerapkan kurikulum Merdeka semua. Iya. Oh. Dan alhamdulillah mereka betul-betul sudah siap dari segi sarprasnya, dari segi sumber daya manusianya. Itu insya Allah sudah siap semua. Karena sekarang program kurikulum Merdeka ini juga dibantu oleh pemerintah melalui platform mereka, Merdeka Mengajar. Iya. Oh. Iya. Jadi platform Merdeka Mengajar itu banyak menunya yang bisa kita ambil. Misalnya guru mau melakukan proses pembelajaran, materinya bisa ngambil dari situ. Iya. Perangkat pembelajarannya yang diinginkan seperti apa, bisa ngambil dari situ. Apa sih yang tepat gitu, sesuai dengan materi dan kebutuhan anak. Metode pembelajarannya juga seperti itu. Bahkan di platform Merdeka Mengajar itu ada ruang yang namanya ruang untuk bisa berdiskusi sesama guru. Oh. Jadi misalnya ada persoalan-persoalan yang tidak diketahui oleh guru dalam proses belajar mengajar, bisa berdiskusi di situ. Ada proses pengimbasan gitu. Saling berdiskusi. Itu ada di platform Merdeka Mengajar, itu ada di situ. Jadi guru diberikan kebiasaan luar biasa ini. Mengajarnya harus merdeka. Kemudian begitu pula muridnya diberi kebebasan untuk merdeka betul, tidak ada tekanan, tidak ada kemudian nanti nggak ada itu. Terus nilainya apakah sesuai dengan penilaian rapor dulu? Ada rapornya, tapi penilaian lebih kepada pengetahuan atau penalaran kepada anak. Itu yang ditekankan. Bukan hanya dia tahu banyak tetapi tidak memahami. Kalau kurikulum ini harapannya betul-betul anak bisa memahami dan penalarannya juga lebih baik, diharapkan seperti itu. Nah, kira-kira ini kan sudah jalan satu atau masuk tahun ajaran baru. Kurikulum Merdeka ini masuk tahun keberapa? Tahun kedua atau tahun kedua? Bagi tahun yang lalu sudah melaksanakan. Tahun pertama. Nah, kira-kira itu pasti ada manfaatnya atau dampaknya kepada anak peserta didik juga, untuk kemudian guru dan sekolah itu sendiri, Pak Kadis. Alhamdulillah ya, di Kota Metro ini kan kalau dulu ada ujian nasional ya. Sekarang itu namanya asesmen nasional. Asesmen nasional itu yang dinilai bukan hanya murid saja. Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian sarprasnya, banyak indikator penilaiannya itu melalui asesmen nasional. Penyelenggaraan pendidikan baik atau tidak nanti ada rapornya, rapor pendidikan yang menilai Kementerian Pendidikan. Dan saat ini di Kota Metro hampir semua indikator penilaian itu cukup baik, di atas rata-rata nasional. Hanya ada 2 indikator, itu di numerasinya dan literasinya harus ditingkatkan. Bukan berarti jauh ya, ini sudah mendekati nilai standar nasional, tetapi harus diintervensi lagi supaya mencapai standar nasional. Ini sedang kita gerakkan untuk menangkat itu. Tapi meskipun demikian, di literasi kita ini capaian 80%. Sudah 80% ya, 80% ya. Rapor pendidikan ya. Dan ini terbaik di Provinsi Lampung. Masya Allah, ya. Meskipun kurang 100%, tapi sudah terbaik di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan ini akibat dari implementasi kurikulum Merdeka tadi yang sudah mulai bergerak dan melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini.
Nggak, kalau di sistem pembangunan kota kan ada kota inklusif gitu ya, kota terbuka bagi siapapun juga, apalagi tahun 2030 itu sudah ada New Urban Agenda yang inklusif gitu. Apakah juga ini, kalau saya pikir apakah ini juga termasuk yang pembelajaran inklusif gitu, Pak Kadis? Oh ya, jadi begini, kurikulum merdeka ini juga mendorong kepada seluruh penyelenggara pendidikan, khususnya di satuan pendidikan, agar menciptakan iklim yang bisa menghargai perbedaan. Nah, Perbedaan itu yang latar belakangnya tentu saja peserta didiknya berbeda-beda. betul. Dari sosial, ekonomi, Betul, budaya, kemudian. Jadi inklusif di sini, yang dimaksud di sini bukan hanya anak yang berkebutuhan khusus, tetapi sudah mencakup semua dengan latar belakang yang berbeda-beda, termasuk agama, suku, ya, supaya guru semua ini bisa menciptakan iklim yang menghargai perbedaan-perbedaan itu. Itu harapannya yang didorong oleh kurikulum merdeka itu. Nah, kalau saya tidak keliru mengingat itu di 1 tahun terakhir kami di Dinas Lingkungan Hidup itu beberapa kali menerima undangan diminta untuk menjadi coaching atau malah narasumber itu di beberapa sekolah yang tagline-nya itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Apakah penguatan profil pelajar Pancasila itu juga menjadi bagian dari kurikulum merdeka? Karena saya melihat kok yang diundang juga banyak, bukan hanya kantor Dinas Lingkungan Hidup. Dan setelah itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis itu ada learning based project itu. Nah, setelah mendapatkan insight baru tuh teman-teman pelajar itu katanya diminta untuk membuat project berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dari kami. Apakah itu ada semacam korelasinya begitu, Pak Kadis? Ya, korelasinya sangat kuat sekali terkait dengan upaya pemerintah dalam rangka untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ini sebagai cita-cita bangsa kita ya, sesuai yang dituangkan dalam RPJP. Ya, yang tadi Bu Mary sampaikan di SDGs. Iya, SDGs. SDGs itu kan ada 17 goals, betul. Yang dicapai, ada salah satunya adalah sumber daya manusia. Betul. Di situ kan. Nah, terkait dengan itu, maka pemerintah melalui program kurikulum merdeka ini harapannya bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud di sini adalah anak bisa memiliki kreativitas yang tinggi, punya gagasan, punya ide yang diberikan ruang untuk bisa mengimplementasikan gagasan dan ide-idenya itu, kemudian bisa diciptakan melalui berbagai macam kegiatan, project, based learning, pembelajaran berbasis proyek-proyek itu, itu kemudian diharapkan anak itu memiliki penalaran kritis, bernalar kritis, itu dengan program-program seperti itu, kegiatan-kegiatan pembelajaran, diskusi kelompok, kerja kelompok itu kan mendorong anak, memancing anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis sekali, gitu kan. Jadi bukan hanya anak-anak disajikan ceramah, tapi anak terlibat langsung sehingga anak memancing anak untuk berpikir kritis. Kemudian yang ketiga itu kemandirian. Kemandirian itu maksudnya begini. Jadi anak-anak mampu mengevaluasi dirinya sejauh mana sih potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dia mampu untuk berdikari dan berani mengambil sebuah keputusan-keputusan tertentu. Itu yang didorong oleh kurikulum merdeka ini sebagai profil pelajar Pancasila itu. Yang kemudian yang keempat itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini gini, Bung Yeri, kalau kita bicara saat ini, kalau kita ini mau mencerdaskan anak itu rasanya nggak sulit.
kalau hanya untuk mencerdaskan anak bangsa ini, rasanya nggak sulit. Anak itu bisa belajar mengakses di berbagai di era teknologi ini. Anak itu bisa mengakses mau materi apapun dia bisa dapatkan, mau cerdas apapun dia bisa. Tetapi kan kita nggak akan sekedar membuat orang cerdas, tapi harus memiliki karakter yang baik, ya, budi pekerti yang baik. Ini kan sudah mulai terkikis ini ya. Anak-anak sudah nggak ada etikanya, gitu kan. Ini yang akan dibangun di profil pelajar Pancasila itu, sehingga betul-betul anak yang cerdas tetapi juga memiliki karakter yang baik. Cerdas gampang, teknologi udah canggih, tapi untuk membentuk karakter dan budi pekerti yang baik, teknologi nggak akan mampu mewakili itu semua. Betul. Ya. Maka perlu kembali lagi basicnya kepada manusia, human basicnya tadi kepada manusia lagi. Siapa pelakunya? Guru, orang tua, tokoh masyarakat gitu, supaya membentuk karakter anak ini yang baik, pintar dan berkarakter yang baik. Terus kemudian ada yang ke 5, yaitu gotong royong. Dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu, supaya anak mempunyai jiwa gotong royong. Ketika bekerja itu bisa berkolaborasi dengan yang lain. Gitu. Terus kemudian yang terakhir, yang ke-6 itu kebinekaan global. Anak itu supaya bisa menerima dengan berbagai macam perbedaan. Di Indonesia kan begitu banyak perbedaan-perbedaan, sehingga dia tidak lagi membeda-bedakan. Ketika disibukkan dengan proyek-proyek pembelajaran yang seperti itu, mudah-mudahan bisa membaur dengan baik, tidak kemudian terpisah, terkotak-kotak dengan itu. Itulah harapannya profil pelajar Pancasila yang diharapkan melalui kurikulum merdeka. Artinya gini, juga dengan penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian kurikulum merdeka, kayaknya ini mengubah paradigma anak-anak itu jangan malas lagi lah sekolah gitu. Karena sekarang di sekolah itu teman-teman itu mendapatkan pelajaran yang benar-benar sesuai dengan minatnya, sesuai dengan apa yang mereka rasa butuhkan, kemudian sesuai dengan seleranya dan yang lain-lain gitu. Ya seperti itu. Jadi memang merdeka gitu loh. Kemudian proses pembelajaran harus menyenangkan gitu, nggak boleh membosankan gitu. Nah ini pesan untuk para guru ini di forum yang baik ini, bahwa seorang guru itu dia melaksanakan tugas itu karena panggilan. Betul. Bukan karena sekedar melaksanakan kewajibannya, tetapi ini panggilan jiwa. Peran guru yang luar biasa ini harus bukan hanya dia sekedar melaksanakan tugas tugas, dan kemudian dia memiliki pandaian dalam menyiapkan seluruh materi pembelajarannya, metode pembelajaran, perangkat pembelajaran sudah oke semua ya. Tetapi ada satu hal, kalau semua udah oke, tapi kalau proses pembelajaran tidak menyenangkan, maka nggak ada ketemu merdekanya di situ. Betul. Nggak ada ketemu merdekanya. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Kalau kecerdasan menyusun materi oke semua, bagus semua, perangkat pembelajarannya oke, itu namanya hard skill. Soft skill. Guru harus punya soft skill. Soft skill itu apa? Komunikasi yang menyenangkan. Komunikasi yang menyenangkan. Jadi kalau kita bicara, misalnya kita bandingkan ya, seorang dokter mampu menganalisis penyakit pasiennya dengan baik, memberikan obat yang baik, tetapi kalau dia tidak memberikan pelayanan yang baik, maka ya sugestinya berbeda gitu kan. Males lah saya kira. Nah ini pentingnya seorang guru. Ternyata hasil penelitian yang pernah saya baca, ini penelitiannya jauh sekali nih Bung Yeri, dari Harvard University. Itu hasil penelitiannya bahwa
hard skill itu capaiannya hanya 20%. 20% saja ya. Soft skillnya yang 80%. Iya. Maka ini menjadi catatan bagi guru seluruh yang ada di Kota Metro ini. Selain dia memperkuat kemampuan keterampilannya, kemampuan menyusun seluruh perangkat ajarnya, tapi soft skill-nya juga harus dibangun dengan baik. Sehingga semua pesan yang disampaikan dalam proses pembelajaran itu bisa nyampe si pelajar. Ini penting sekali ini seorang guru. Ya, analoginya tadi itu ya. Analogi yang pas itu, sepandai-pandainya tadi dokter mendiagnosis penyakit, membuat semacam menuliskan resep obat, tapi ketika pola berkomunikasi meyakinkan si pasien itu, ya sama di sekolah juga mungkin itu juga yang menyebabkan kadang anak malas ke sekolah lah, misalnya gara-gara gurunya, mungkin seperti itu. Nah, diharapkan di kurikulum Merdeka ini itu tidak lagi terjadi seperti itu. Jadi teman-teman sahabat PKK, banyak hal yang sudah didiskusikan, dibicarakan, disampaikan oleh Pak Kadis. Jika sahabat-sahabat PKK masih penasaran dan banyak hal-hal yang ingin digali dan dieksplorasi lebih lanjut dan lebih dalam, teman-teman sahabat PKK bisa mendatangi atau mengunjungi kami di PKK. Kemudian nanti beberapa pertanyaan bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan di dinas ya. Kalau Pak Kadis misalnya sedang beraktivitas di luar kantor, bisa nanti teman-teman di sana yang bisa bantu jawab, atau misalnya langsung bisa ke kantor dinas pendidikan terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara di sebelah kantor Kecamatan Metro Timur. Gitu. Itu sebelum kita simak closing statement dari Pak Kadis, di meja kami sini juga ada beberapa produk UMKM yang berada di Kota Metro. Yang pertama ini pangsit ikan rasa jagung, agak menarik juga, pangsit ikan tapi rasa jagung, sepertinya menarik untuk dicicipi dan sepertinya juga lezat. Ini hasil UMKM dan juga sudah mendapatkan ini izin edarnya, bisa didapatkan di Dekranasda atau di Sekam yang terletak di seberang Gereja Hati Kudus sebelah Erafon kalau sekarang juga. Kemudian ada keripik pisang coklat hasil UMKM di Kota Metro juga. Ini rekan-rekan yang dimanapun berada bisa mendapatkannya di Sekam, Dekranasda yang berada di seberang Bunda Hati Kudus atau sebelah Erafon. Sebagai penutup nih Pak Kadis, mungkin banyak sih terkait dengan kurikulum Merdeka ini, apa sih yang menjadi kiat-kiat lah ya menurut Pak Kadis itu agar yang tadi sebanyak sekali kelebihan atau keunggulan dari kurikulum Merdeka ini agar bisa diterapkan secara berkelanjutan dan konsisten, Pak Kadis? Oke, jadi penyelenggara pendidikan saat ini yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka ini, tentu saja supaya ini tetap berkelanjutan, satu hal yang pertama kita meminta dukungan kepada seluruh elemen masyarakat. Dari semua ekosistem yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan ini tentu saja harus memberikan dukungan sekuat besar-besarnya gitu ya. Ini nggak bisa penyelenggaraan ini oleh pemerintah saja dalam hal ini melalui dinas pendidikan, tetapi dunia usaha, kemudian tokoh masyarakat, wali murid juga di samping memang guru kepala sekolah itu punya peranan langsung, tetapi seluruh ekosistem pendidikan itu harus bergerak bersama-sama. Kemudian terkait dengan guru dan kepala sekolah tentu saja harus selalu meningkatkan kompetensinya, kompetensi dirinya itu harus ditingkatkan untuk mampu beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan kondisi yang selalu berubah begitu. Jadi apa yang dilakukan, bisa mengikuti pelatihan atau BIMTEK dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi itu secara mandiri ya. Terus kemudian secara kolektif dia harus membuat diskusi. Kalau ada namanya MGMP ya,
ya FGMP mata pelajaran itu mesti harus selalu digerakkan untuk berdiskusi terkait dengan kiat-kiat dalam rangka meningkatkan kompetensi ini, sehingga ketika kemampuan mereka sudah cukup baik, insya Allah program ini bisa berkelanjutan dengan baik. Saya begitu. Terima kasih Pak Kadis, perbincangan yang sangat menarik terkait dengan kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini juga membantu kita semua, bukan hanya saya tapi juga sahabat-sahabat PKK dimanapun berada yang menyaksikan podcast ini, itu bertambah semangatnya, menambah harapan yang tinggi terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Metro. Bagi wali murid juga, kalau anak-anaknya semakin sibuk dan kemudian rajin bersekolah, artinya mereka sedang menikmati proses pembelajaran yang merupakan salah satu outcomes dari kurikulum Merdeka Belajar yang sedang diterapkan di Indonesia, yang termasuk juga di Kota Metro. Demikian podcast kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Kadis. Selamat kembali ke kantor, selamat bertugas. Salam untuk rekan-rekan semua di sana dan juga rekan-rekan guru-guru khususnya di seluruh Kota Metro. Terima kasih juga kepada sahabat PKK dimanapun berada. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam hal penyampaian atau diskusi pada kesempatan ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.